Well, kali ini gue akan membahas alur cerita film Parker, so check it out. Film ini dibuka dengan memperlihatkan seorang perampok profesional bernama Parker. Parker diberi tugas oleh mentornya yang bernama Hurley untuk melakukan perampokan pada sebuah karnaval pekan raya Ohio yang akan dihadiri banyak orang. Hurley mengatakan kalau Parker harus bekerja sama dengan 4 orang yang tidak dia kenal. Nah, 4 orang ini terdiri dari Melander, Hardwick, Rose, dan Carlson. Di sini kita juga bisa mengetahui kalau anak Hurley yang bernama Claire adalah pacar Parker. Di hari perampokan, Parker menyamar menjadi pendeta, sementara yang lain menyamar menjadi badut dan polisi. Parker bersama yang lainnya dengan mudah memasuki tempat penyimpanan hasil penjualan tiket, dan mereka menyandra semua orang di dalamnya. Di sini, Parker mengatakan kalau dia tidak mencuri dari orang miskin atau menyakiti orang nggak bersalah. Salah satu polisi yang disandra ketakutan, lalu Parker pun menenangkannya. Setelah mendapat uangnya, mereka semua kabur. Nah, tumpukan jerami yang dibakar oleh Hardwick untuk mengalihkan perhatian orang-orang di sana nggak sesuai dengan yang diminta Parker, dan itu menyebabkan tenda karnaval terbakar. Karena itu, Parker yang takut ada orang terluka langsung menonjok perut Hardwick. Para perampok pun pergi menggunakan mobil, dan di sini Parker belum diberikan bagiannya karena Melander bilang mereka mau melakukan perampokan yang lebih besar dengan total jutaan dolar, dan dia mau Parker untuk ikut. Parker menolaknya karena nggak sesuai dengan perjanjian. Karena itu, Melander dan 3 lainnya pun menyerang Parker. Tetapi, Parker yang sangat jago berantem berhasil lolos, meskipun tertembak. Parker meloncat dari mobil yang menyebabkan dia terluka parah, dan Hardwick yang disuruh Melander menembak Parker dan mereka pun meninggalkannya di danau. Gak lama setelahnya, sebuah keluarga petani melewati danau dan membawa Parker ke rumah sakit. Setelah sadar, Parker mencuri seragam perawat pria dan kabur. Nah, karena gak punya uang, Parker pergi ke toko yang mencairkan cek dan merampoknya dengan mudah. Dia lalu mencuri mobil dan kabur dengan uang rampokan yang bisa dibilang lumayan banyak. Parker lalu menelpon Hurley tentang pengkhianatan yang dilakukan Melander dan timnya. Parker menanyakan keberadaan mereka, tetapi Hurley nggak tahu, kemudian melarangnya untuk membalas dendam karena Hardwick punya banyak koneksi. Karena Parker terus memaksa, Hurley pun memberitahu lokasi saudara Hardwick bernama Bobby yang merupakan mafia. Parker langsung mendatangi Bobby di klub miliknya dan menanyakan keberadaan Hardwick. Parker menghajar dan mencekiknya menggunakan kursi sampai akhirnya Bobby pun memberitahu kalau Hardwick sedang berada di Palm Beach, Florida, bersiap untuk melanjutkan perampokan lagi di sana. Di sisi lain, di Palm Beach terdapat seorang agen real estate wanita bernama Leslie Rogers. Leslie ini udah lama gak mendapatkan klien dan dia sedang stres karena gak mempunyai uang. Bahkan dia sekarang tinggal di rumah ibunya. Sementara itu, Melander dan tim mengetahui kalau Parker masih hidup, dan melalui kenalan Hardwick yang merupakan bos mafia bernama Dan Zinger, mereka berhasil menyewa pembunuh bayaran jago bernama Kroll untuk menculik Claire. Nah, di saat Hurley meninggalkan Claire di rumah sendirian, Kroll membobol masuk ke rumah. Untungnya, Claire menyadari kedatangan Kroll dan berhasil kabur. Claire menelpon Parker dan memberitahu apa yang terjadi. Parker kemudian menyuruhnya untuk pergi ke perkemahan ikan di Palm Beach, di mana di situ disewakan rumah. Parker lalu pergi menemui kenalannya yang biasa memberikan identitas palsu. Di sana, kenalannya ini menolak memberikan identitas kepadanya akibat masalahnya dengan Hardwick. Tetapi setelah diancam Parker, Parker pun diberikan identitas palsu dengan nama Daniel Parmit dengan tempat asal Texas. Parker memberitahu Hurley tentang Claire, dan di sini Hurley yang memang peduli kepada Parker kembali memperingatkannya untuk tidak balas dendam. Parker yang udah sangat marah pun mengabaikan peringatan Hurley lalu pergi ke Palm Beach. Di Palm Beach, Parker berusaha menemukan rumah yang ditempati Melander dan timnya. Jadi, dia menelpon agen real estate yang di sini kebetulan adalah Leslie. Tujuan Parker di sini adalah untuk berpura-pura ingin membeli rumah dan dengan tuntunan Leslie, dia berharap bisa mendapatkan informasi mengenai rumah yang baru-baru ini ditempati Melander dan timnya. Leslie pun sangat senang karena akhirnya dia mendapatkan klien. Dia melayani Parker dengan baik dan menuntunnya melihat rumah-rumah.
Di sini Parker menanyai sebuah rumah paling murah di mana Leslie mengatakan kalau pria bernama Rodrigo baru-baru ini membeli rumah tersebut. Nah, Parker yakin kalau Melander lah yang membeli rumah tersebut dengan nama Rodrigo. Dan ternyata memang benar kalau Melander dan timnya di sana sedang mempersiapkan perampokan pada sebuah lelang perhiasan dengan total puluhan juta dolar. Parker tampak tertuju pada rumah tersebut, dan Leslie yang menyadari ini mencari tahu informasi tentang Daniel Parmit. Setelah mencari informasi, Leslie tahu kalau Parker menggunakan identitas palsu. Karena itu, dia pun kecewa dan sedih. Malam harinya, Parker berhasil masuk ke rumah Melander dan timnya tepat di saat mereka pergi. Di sini Parker menempelkan pistol di bawah meja makan di dapur. Lalu dia mengotak-ngatik semua senjata milik Melander dan juga timnya. Untungnya Parker pun berhasil kabur dengan tepat waktu. Sesaat setelah keluar, Parker ditemui oleh Leslie yang telah menunggu. Parker kemudian membawa Leslie ke rumahnya sendiri. Di sana, Leslie menjelaskan tujuannya, yaitu untuk membantu apapun yang Parker rencanakan, karena dia mengetahui semua selak-beluk Palm Beach. Dengan bantuannya ini, Leslie meminta komisi karena dia benar-benar membutuhkan uang. Parker kemudian mengecek apakah Leslie dipasangi alat perekam, dan setelah dicek nggak ada, Parker bilang kalau dia akan mempertimbangkannya. Keesokan harinya, Parker menemui Leslie dan menyetujui tawaran bantuannya. Di sini, Parker menjelaskan rencananya, yaitu mencuri perhiasan dari Melander setelah Melander merampoknya dari pelelangan, dan Leslie pun menyetujui hal ini. Di sisi lain, kita diperlihatkan Melander dan timnya sedang menyamar menjadi petugas di acara pelelangan untuk mempersiapkan perampokan. Mereka melakukan ini dengan bantuan orang dalam. Mereka pun kemudian mendapat kabar kalau Parker berada di Palm Beach, jadi mereka mengirim Kroll untuk membunuhnya. Saat Parker kembali ke kamar hotelnya, dia diserang oleh Kroll dan terjadilah pertarungan yang seru, yang akhirnya dimenangkan oleh Parker. Namun, dalam pertarungan tersebut, Parker terluka parah. Beberapa jam kemudian, Leslie kaget karena melihat Parker yang terluka parah bersembunyi di rumahnya. Parker menyuruh Leslie untuk pergi ke tempat kerjanya supaya nggak mencurigakan. Tetapi, gak lama setelah melihat video kematian Kroll di tempat kerjanya, Leslie yang suka dengan Parker kembali ke rumahnya untuk memeriksa keadaan Parker. Namun, di sana udah ada Claire yang sedang menjahit luka Parker. Ini membuat Leslie pun patah hati. Claire pun gak lama kemudian pergi. Nah, pada malam harinya, di saat pidato pembukaan acara lelang, petasan yang sebelumnya telah disiapkan oleh Melander dan tim dinyalakan. Setelah para tamu panik dan berbondong-bondong keluar, Melander bersama timnya menyamar menjadi pemadam kebakaran. Mereka masuk ke dalam dan mencuri hampir semua perhiasan. Setelah itu, mereka pun pergi lewat jalan pintas menuju danau dan berenang sampai kembali ke rumah. Di rumah, Melander dan timnya mengeluarkan semua perhiasan yang mereka curi. Nah, Leslie yang berada di luar rumah tersebut mengintip dari jendela. Namun sialnya, Hartwig yang baru mau masuk ke rumah melihatnya lalu membawanya masuk. Dia pun ditaruh di meja makan di dapur. Lalu Melander di sini menyadari kalau Leslie bekerja sama dengan Parker. Melander dan tim pun mengetahui kalau Parker masih hidup, dan mereka heran bagaimana dia masih bisa selamat. Melander menanyakan Leslie tentang keberadaan Parker, tetapi Leslie bilang kalau dia nggak tahu. Di saat Melander dan tim berpencar, Ross pun dibunuh oleh Parker yang masih terluka parah. Saat kembali ke meja makan tempat Leslie berada, Melander menyadari kalau Ross telah dibunuh. Parker yang sedang bersembunyi memberitahu Leslie tentang pistol di bawah meja, tetapi Melander melihat ini. Di sini kemudian terjadilah perkelahian yang seru, di mana Leslie menembak Carlson dengan pistol yang ada di bawah meja dan Parker berkelahi dengan Melander. Di sini Hartwig juga ikut ke dalam perkelahian. Nah, hebatnya, Melander dan Hartwig mencoba menembak Parker, tetapi pistol mereka nggak bisa keluar peluru, sehingga Parker pun berhasil membunuh mereka berdua. Lalu Parker membawa perhiasan yang dirampok Melander dan membawa Leslie ke mobil sambil memberitahu kalau semua pistol milik Melander sudah dia bengkokkan pelatuknya waktu itu.
Nah, di dalam mobil, Parker memberitahu kalau semua perhiasan yang diambil dari Melander akan dia jual dan uangnya akan dia kirimkan kepada Leslie beberapa bulan kemudian. Parker juga meminta Leslie untuk nggak membeli barang-barang yang mahal, supaya nggak membuat polisi curiga. 6 bulan kemudian, Parker mengetahui tentang Denzinger, jadi dia pergi ke kantornya dan membunuhnya. Setahun kemudian, Leslie mendapatkan paket yang berisikan sebagian uang hasil rampokan dari Parker, dan dia pun sangat senang. Di akhir film, keluarga petani yang menyelamatkan Parker saat sekarat di danau diberikan banyak uang oleh Parker, dan mereka pun sangat bersyukur. Lalu, film pun selesai. So, itulah alur cerita film Parker. Kalau kalian punya rekomendasi film lain yang mau gue jelasin alur ceritanya, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Dan kalau kalian suka sama video ini, kalian bisa klik tombol like dan juga klik tombol subscribe supaya bisa mendapatkan update-update tentang video-video gue selanjutnya. So thanks guys for watching, I hope you enjoy it, and peace out.